Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Nah, di sini saya Wilya Audina. Nah, oke, langsung saja kita membahas mengenai pernyataan majemuk. Nah, apa sih pernyataan majemuk itu? Nah, di sini ada definisi dari pernyataan majemuk. Di sini dikatakan bahwa pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung, yaitu yang pertama dan, kedua atau, ketiga jika maka, dan yang keempat jika dan hanya jika. Nah, misalnya di sini kita mempunyai dua pernyataan tunggal, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Nah, ketika dua pernyataan ini kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung dan, atau jika maka, jika dan hanya jika, nah ini akan menjadi suatu kalimat atau pernyataan yang kita katakan pernyataan majemuk. Nah, nanti kita akan menemui istilah P dan Q, kemudian P atau Q, jika P maka Q, kemudian yang terakhir P jika dan hanya jika Q. Nah, itu untuk definisi dari pernyataan majemuk. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macam dari pernyataan majemuk. Yang pertama konjungsi, kemudian disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari konjungsi. Nah, di sini ada definisi dari konjungsi. Dikatakan bahwa konjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung dan serta lambangnya seperti ini ya, seperti huruf V yang terbalik. Jadi ingat ya, untuk konjungsi menggunakan kata hubung dan lambangnya itu seperti huruf V yang terbalik. Nah, itu untuk definisi dari konjungsi. Kemudian di sini ada tabel kebenaran konjungsi. Nah, perhatikan untuk tabelnya. Nah, di sini P ini pernyataan tunggal yang pertama, Q pernyataan tunggal yang kedua. Kemudian ketika kita gabungkan dengan konjungsi, ini akan menjadi P dan Q. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, lanjut untuk baris selanjutnya. Nah, di sini ketika P-nya itu bernilai benar, lalu Q-nya juga bernilai benar. Nah, konjungsinya benar dan benar itu hasilnya akan bernilai benar. Nah, coba kita baca tabel ini dengan menggunakan logika ya. Nah, coba kita ulangi untuk baris yang kedua ya. Nah, ketika benar dan benar, tentunya hasilnya akan bernilai benar. Kemudian yang kedua, ketika benar dan salah, karena salah satu ada yang salah, maka hasilnya akan salah. Kemudian yang ketiga, ketika salah dan benar, ya karena salah satu ada yang salah, maka hasilnya salah. Kemudian yang terakhir, salah dan salah, ya hasilnya pasti salah, karena tidak ada pilihan benar di situ. Oke, paham ya? Kita menggunakan logika ketika membaca tabel kebenaran konjungsi ini. Nah, di sini di sebelah kanannya ada ciri khusus dari konjungsi. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q keduanya benar. Selain itu salah. Nah, di sini saya sudah lingkari merah ya di dalam tabel. Nah, ini merupakan ciri dari konjungsi. Jadi konjungsi ini hanya akan bernilai benar ketika P dan Q-nya benar dan hasil yang lainnya akan salah. Nah, itu untuk tabel kebenaran konjungsi. Kemudian, nah di sini ada contoh sederhana dari konjungsi.
Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan untuk pernyataan yang pertama yaitu P, Yogyakarta adalah kota pelajar. Nah, ini kalimat atau pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang kedua, yang Q, Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Nah, ini juga benar. Kemudian kita gabungkan dengan konjungsi P dan Q. Ini akan menjadi Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Nah, ini juga benar. Jadi terbukti ya, ketika benar dan benar, hasilnya itu akan benar. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Untuk P, yaitu kerbau berkaki 4. Nah, ini pernyataan yang bernilai benar. Kemudian yang Q, kerbau dapat terbang. Nah, ini jelas salah, karena kerbau itu tidak dapat terbang. Kemudian kita gabungkan dengan konjungsi P dan Q. Ini akan menjadi kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, ini jelas salah ya. Jadi terbukti ketika benar dan salah, karena salah satunya ada yang salah, maka hasilnya akan salah. Nah, itu contoh sederhana dari konjungsi. Selanjutnya, nah ini ada definisi dari disjungsi. Di sini dikatakan bahwa disjungsi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung atau serta lambangnya seperti ini ya, seperti huruf V. Jadi ingat, untuk disjungsi menggunakan kata hubung atau serta lambangnya seperti huruf V. Nah, itu untuk definisi dari disjungsi. Selanjutnya, nah di sini ada tabel kebenaran disjungsi. Nah, sama ya, untuk P pernyataan tunggal yang pertama, Q pernyataan tunggal yang kedua, kemudian kita gabungkan dengan disjungsi menjadi P atau Q. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, kita akan baca tabel ini dengan menggunakan logika lagi ya. Nah, kita lihat baris kedua di dalam tabel. Nah, ketika ada pilihan benar atau benar, ya tidak ada pilihan lain selain kita memilih benar. Kemudian ketika ada pilihan benar atau salah, ya jelas kita memilih benar. Kemudian ketika ada pilihan salah atau benar, ya kita memilih yang benar. Kemudian yang terakhir, salah atau salah, ya tidak ada pilihan lain selain salah. Paham? Ya, jadi di sini ciri khusus dari disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan P dan Q keduanya salah. Selain itu benar. Nah, di sini sudah dilingkari merah dalam tabel. Jadi disjungsi hanya akan bernilai salah ketika P Q-nya itu salah. Selain itu hasilnya akan benar. Nah, itu untuk tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, selanjutnya di sini contoh dari disjungsi. Kita lihat yang pertama. Untuk P, pohon memiliki kaki. Nah, ini jelas salah. Kemudian yang Q, tangan dimiliki pohon. Nah, ini juga salah. Kemudian kita gabungkan P atau Q, ini akan menjadi pohon memiliki kaki atau tangan dimiliki pohon. Nah, ini jelas salah. Jadi terbukti ya, ketika salah atau salah, hasilnya akan salah. Karena tidak ada pilihan lain selain salah ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Untuk P, rumah Ibel tidur siang. Nah, ini jelas salah ya, karena rumah itu tidak bisa tidur. Kemudian yang Q, Ibel tidur siang. Nah, ini benar. Kemudian P atau Q ini akan menjadi rumah Ibel tidur siang atau Ibel tidur siang. Nah, ini benar. Karena ingat ya, ketika salah atau benar, karena salah satunya ada yang benar, maka kita memilih yang benar. Salah atau benar? Ya benar. Oke, itu untuk contoh dari disjungsi.
Selanjutnya, di sini ada implikasi. Definisi dari implikasi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung jika maka, serta lambangnya adalah panah yang ke arah kanan. Jadi ingat ya, untuk implikasi itu menggunakan kata hubung jika maka, kemudian lambangnya itu panah yang ke arah kanan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel kebenaran implikasi. Nah, sama ya, P pernyataan pertama, Q pernyataan kedua, kemudian kita gabungkan dengan implikasi menjadi jika P maka Q. Nah, penulisannya seperti ini. Kemudian kita baca lagi untuk tabel kebenaran ini dengan menggunakan logika. Nah, ketika ada pernyataan jika awalnya benar, maka di akhir benar, nah itu hasilnya akan benar. Kemudian jika di awal itu benar, maka di akhir salah. Ya jelas, karena di akhir salah hasilnya akan salah. Kemudian jika di awal salah, maka di akhirnya itu benar. Ya karena di akhirnya benar, maka hasilnya akan benar. Kemudian ketika ada kalimat jika di awalnya salah, maka di akhir juga salah. Nah, karena salah, maka salah, ini hasilnya akan benar. Gitu ya logikanya. Nah, ini untuk ciri khusus dari implikasi. Di sini dikatakan bahwa implikasi hanya akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Selain itu benar. Nah, jelas ya di sini yang dilingkari merah. Jika benar maka salah, hasilnya itu akan salah. Selain itu yang lain hasilnya akan benar. Nah, itu untuk tabel kebenaran implikasi. Selanjutnya, di sini contoh dari implikasi. Yang pertama, untuk P, ini ada kalimat matematika ya. 5 lebih dari 3. Nah, ini benar. Kemudian yang Q, 5 adalah bilangan genap. Nah, ini jelas salah. Karena 5 itu bilangan ganjil. Kemudian kita gabungkan dengan implikasi jika P maka Q. Nah, ini akan menjadi jika 5 lebih dari 3, maka 5 adalah bilangan genap. Nah, ini salah ya. Jadi terbukti ketika jika benar maka salah, nah hasilnya akan salah. Nah, kemudian contoh yang kedua. Untuk P, 5 lebih dari 7. Nah, ini jelas salah. Kemudian yang Q, 7 adalah bilangan genap. Nah, ini juga salah. Kemudian kita gabungkan dengan implikasi jika P maka Q, ini akan menjadi jika 5 lebih dari 7, maka 7 adalah bilangan genap. Nah, ini benar ya. Ketika ada kalimat jika salah, maka salah. Nah, karena di awal salah, di akhir juga salah, maka hasilnya itu akan benar, bernilai benar kalimat ini. Ya. Nah, itu untuk contoh dari implikasi. Kemudian yang terakhir di sini ada biimplikasi. Definisi dari biimplikasi adalah gabungan dua pernyataan tunggal yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, serta lambangnya adalah panah yang ke arah kiri dan kanan. Jadi ingat ya, untuk biimplikasi menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, kemudian lambangnya adalah panah yang ke arah kiri dan kanan. Nah, itu untuk definisi dari biimplikasi. Kemudian di sini ada tabel kebenaran biimplikasi. Yang P pernyataan pertama, Q pernyataan kedua, kemudian kita gabungkan dengan biimplikasi, ini akan menjadi P jika dan hanya jika Q. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Nah, kita baca lagi untuk tabel kebenaran biimplikasi ini dengan menggunakan
logika. Ketika ada benar, jika dan hanya jika benar. Nah, ini akan bernilai benar. Kemudian benar jika dan hanya jika salah. Benar syaratnya itu salah. Nah, maka ini salah. Kemudian salah jika dan hanya jika benar. Nah, ini juga salah. Salah jika dan hanya jika salah. Nah, ini benar. Jadi gampangnya logikanya seperti ini ya. Benar syaratnya itu harus benar. Maka ini akan bernilai benar. Kemudian benar syaratnya itu salah. Nah, ini akan bernilai salah. Karena salah ya, benar itu syaratnya kok salah. Nah, ini akan bernilai salah. Kemudian sama seperti salah, syaratnya itu harus benar. Nah, ini juga salah. Namun ketika salah, syaratnya itu harus salah juga. Nah, ini akan bernilai benar. Nah, jadi ciri dari biimplikasi hanya akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q itu bernilai sama. Nah, kita perhatikan di tabel, biimplikasi itu hanya akan bernilai benar ketika PQ-nya benar atau PQ-nya itu salah. Nah, selain itu nilainya akan salah. Nah, itu untuk tabel kebenaran dari biimplikasi. Kemudian yang terakhir, di sini ada contoh dari biimplikasi. Nah, yang pertama kita lihat untuk P, Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Nah, ini benar ya. Kemudian yang Q, Bandung, ibu kota Jawa Barat. Nah, ini juga benar. Kemudian kita gabungkan dengan biimplikasi P jika dan hanya jika Q, ini akan menjadi Medan adalah ibu kota Sumatera Utara jika dan hanya jika Bandung ibu kota Jawa Barat. Nah, ini bernilai benar. Jadi terbukti ya, ketika benar, jika dan hanya jika benar, hasilnya akan benar. Benar syaratnya itu harus benar. Nah, itu akan bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua, untuk P, Medan adalah ibu kota Papua. Nah, ini salah. Kemudian yang Q, Bandung, ibu kota Jawa Barat. Nah, ini bernilai benar. Kemudian kita gabungkan P jika dan hanya jika Q akan menjadi Medan adalah ibu kota Papua jika dan hanya jika Bandung ibu kota Jawa Barat. Nah, ini salah. Jadi terbukti ya, ketika salah jika dan hanya jika benar, maka hasilnya akan salah. Salah syaratnya itu harus benar. Ini akan bernilai salah ya. Nah, itu untuk contoh sederhana dari biimplikasi. Kemudian, nah di sini ada latihan. Ini tujuannya untuk lebih paham lagi bagi kalian yang akan mempelajari pernyataan majemuk. Di sini ada 3 soal yang boleh kalian kerjakan. Di sini mengenai konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Nah, kalian boleh kerjakan untuk lebih memahami lagi mengenai materi pernyataan majemuk di dalam logika matematika. Nah, seperti itu ya untuk video kali ini dengan submateri pernyataan majemuk dari materi logika matematika. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton, yang sudah menyimak dan mempelajari pernyataan majemuk di video ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.